Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Saya mengawali sambutan ini mengajak pada saya sendiri dan para hadirin hadirat untuk senantiasa bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersalawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para alim, para ulama, para pejabat yang saya hormati, izin saya menyampaikan rasa hormat yang pertama kepada Kiai Haji Ali Masyadi, sesepuh kita yang menunggui acara ini. Semoga acara ini berkah. Amin ya rabbal alamin. Kedua, rasa hormat dan takdim saya kepada Sahibul Bait, Sahibul Hajat, Kiai Haji Yusuf Abdurrahman, yang senantiasa merukunkan antara ulama dan umara di dalam satu majelis sebagai wujud dari kecintaan kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, para pejabat yang saya hormati, khususnya rasa hormat kepada Mas Bapak Jenderal Toto yang selalu hadir. Ya, makasih kita bisa berkumpul meskipun hati saya secara fisik bertemu kali ini bersama Mas Brigjen Rianto, tapi hati kita sama. Panjenengan TNI, Tentara Nasional Indonesia. Kalau saya dibesarkan dari TNU, Tentara Nahdlatul Ulama. Dan ini teruji ketika Indonesia baru merdeka 17 Agustus 1945. Tentara sekutu akan mengambil kemerdekaan Republik Indonesia masih berumur seumur jagung, itu pun belum panen. Maka saat itu Bung Karno konsultasi dengan Mbah Hasyim Asy'ari, bagaimana hukumnya, bagaimana caranya untuk mempertahankan negara Republik Indonesia ini yang akan direbut oleh saat itu dipimpin Brigjen Malabi, kira-kira gitu. Apa yang disampaikan oleh Yai Hasyim kepada Bung Karno, maka dihukumkan fatwa wajib hukumnya umat Islam mempertahankan negara Republik Indonesia dalam radius kira-kira 83 km. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? 22 Oktober 1945 Kiai Hasyim mengeluarkan namanya resolusi jihad yang mewajibkan kira-kira Sidoarjo, Mojokerto, Madura, Pasuruan, Malang, ya, dan sekitarnya itu Cancut, Taliwondo untuk mempertahankan Republik Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang memerdekakan adalah perpaduan antara nasionalis dan religius. Di dalamnya salah satunya adalah Nahdlatul Ulama. Yang mempertahankan 1945 adalah TNI bersama TNU. Sehingga dengan demikian tidak ada hari pahlawan 10 November 1945 tanpa diawali oleh resolusi jihadnya Mbah Hasyim sebagai Rais Akbar Nahdlatul Ulama.
hari ini terjadi di forum ini antara TNI dengan TNU, para ulama bersatu untuk melihat masa depan Indonesia tetap kokoh menjaga kedaulatan Republik Indonesia dari ancaman apapun untuk menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Pertanyaannya boleh 1, 2, 3 menit? Boleh ya. Kenapa? Mungkin kalau ada yang mau jawab nanti. Oke. Pertanyaan saya jawab sendiri. Okay. Pertanyaannya, mengapa ulama begitu besar memiliki rasa tanggung jawab yang kuat untuk mempertahankan NKRI ini? Karena didasari di dalam satu pilihan bahwa tugas kita berulama ini adalah amanatud diniyah, yaitu memperkokoh, menguri-uri ubudiyah, ritualnya, hakikatnya, etikotnya, khususnya ahli sunnah jamaah di negeri yang kita cintai ini. Jadi dengan demikian kami mohon kiranya Bapak TNI moga-moga mempunyai komitmen yang sama, dan saya yakin sama bahwa mainstream dari manhaj akidah yang berkembang di Indonesia adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan cara inilah tawasud, tawazun, tasamuh, seimbang, toleran, penuh dengan pengertian untuk menjadikan NKRI itu menjadi kuat di masa yang akan datang. Kalau non Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak, mereka menampilkan Islam yang kasar kok. Kalau NU Ahlussunnah adalah Islam yang merangkul, bukan Islam yang memukul. NU itu Islam yang ramah, bukan Islam yang suka marah-marah mengkafir-kafirkan itu. Inilah tanggung jawab dari umat Islam, ulama, khususnya di dalam Nahdlatul Ulama. Yang kedua, seorang ulama mempunyai tanggung jawab amanatul watoniyah, amanah menjaga kebangsaan, karena bangsa inilah yang kuat akan menjadikan kita beribadah dengan baik. Kita tidak mau, maaf, seperti Rohingya, mayoritas Islam tapi tidak ada state, tidak ada negara, tidak ada land and authority and sovereignty, akhirnya dia hidupnya terlunta-lunta. Coba bayangkan kalau umat Islam Indonesia ini tidak punya negara. Karena itulah kita sebagai ulama mohon kiranya terus ingin mempertahankan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dilalah subhanallah, Pancasila yang juga dirumuskan di dalamnya oleh Kiai Wahid Hasyim menyebutkan bahwa sila yang pertama adalah tauhid, dan itu usul dari Kiai Wahid Hasyim untuk menanggalkan 7 kata, dan ini yang menjadikan Indonesia bersatu sampai sekarang ila yaumil akhir, dan seterusnya. Moga-moga Indonesia akan lebih kuat. Yang terakhir, tugas kita sebagai ulama adalah amanatul ummah, memelihara, menjunjung, membimbing, mengarahkan, mendampingi ulama, mendampingi umat. Umat jangan mencari pemimpin sendiri. Kita jangan asik di atas lupa bawah. Karena itu saya yakin para ulama memiliki umat, dan umatnya itu diarahkan pada satu nafas sekaligus, kami Indonesia dan kami adalah Islam, kami Islam dan kami adalah Indonesia. Terima kasih Bapak sekalian. Ya, saya senang melihat marsnya Darul Hikmah. TNI, Polri duduk bersama, benteng negara dan agama, berjiwa Pancasila sebagai patriot bangsa. Ini adalah sikap yang paling benar. Alhamdulillah minkum, mohon maaf atas segala kekurangannya. Salah satunya kemarin saya titip sesuatu kepada beliau karena saya komisaris dari PT PLN. Ya, saya menyerahkan bantuan 167 paket untuk kaum duafa di sekitar ini. Semoga Allah meridhoi dan itu kemenangan.
Akhul kalam, alafu minkum. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon doa kepada saya, semoga saya tetap istiqomah di dalam perjuangan kebangsaan dan keislaman. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.